Ma'asyiral muslimin wa sufratal mu'minin rahimakumullah. Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna yawmal jum'ati sayyidul ayyam idza sa'ida al-khatibu 'ala al-minbar fala tatakallam ahadukum wa man yatakallam faqad lagha wa man lagha fala jum'ata lah ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah la'allakum turhamun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika awhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya min ummati salatan mukhlishan min qalbihi sallallahu alaihi biha 'ashra salawatin wa rafa'ahu biha 'ashra darajatin wa kataba lahu biha 'ashra hasanatin
wa maha anhu asyra sayyi'atih. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin. Fa ya ayyuhal hadirun usili wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdialog dengan para sahabat. Beliau menyampaikan kepada para sahabat, wahai para sahabatku, sesungguhnya aku merindukan saudara-saudara. Para sahabat terheran-heran. Dan kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudara? Kemudian Rasulullah menjawab, bukan itu maksudnya. Engkau adalah sahabat-sahabat, engkau memiliki kedudukan tersendiri di dalam dirimu. Tetapi yang aku maksud saudara-saudaraku adalah orang yang hidup di kemudian hari, yang dia tidak pernah berjumpa dengan aku, dan aku belum pernah melihat mereka, tetapi kemudian mereka mengimani ajaran agama yang aku bawa. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lalu bagaimana engkau mengenali mereka sementara engkau belum pernah melihat mereka, dan mereka pun belum pernah berjumpa dengan engkau? Kemudian kata Rasulullah, wahai sahabatku, nanti di akhir zaman, di hari akhirat, ketika umat manusia dibangkitkan dari alam kuburnya, maka manusia dikumpulkan di padang mahsyar seperti kerumunan kuda-kuda. Di antara kuda-kuda itu ada kuda yang berwarna putih dan ada kuda yang berwarna hitam. Maka kira-kira mudahkah kalian membedakan mana kuda yang berwarna putih dan mana kuda yang berwarna hitam? Para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah, kami dengan mudah membedakan mana kuda yang berwarna putih dan mana kuda yang berwarna hitam. Begitulah nanti umatku dibangkitkan. Ada di antara mereka yang dibangkitkan dengan wajah yang bercahaya, bak bulan purnama yang mencorong cahayanya. Tapi ada juga di antara umatku yang dibangkitkan dalam keadaan mukanya hitam kelam. Hadirin yang berbahagia, orang yang dibangkitkan dalam keadaan bersinar, dalam keadaan putih berseri, adalah mereka umat Nabi Muhammad SAW yang selama hidupnya dia menjalankan perintah agama Allah, dia menjalankan ibadah kewajiban, sehingga dengan air wudunya membuat kemudian wajahnya bercahaya. Dan itulah orang-orang yang dimaksud Rasulullah, yaitu orang yang dirindukan oleh baginda Rasulullah SAW. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW menunjukkan rasa cintanya kepada umat ini ketika beliau akan menghembuskan nafas terakhir. Beliau yang disebut, yang diingat oleh beliau bukan gelar kerasulannya, bukan zuriatnya, bukan ahli warisnya, bukan kekayaannya, tetapi yang diingat oleh baginda Rasulullah SAW adalah umatnya, dengan mengatakan ummati, ummati, ummati. Begitu cintanya Rasulullah kepada umat ini, sehingga kemudian Rasulullah SAW pun dalam sebuah riwayat menjamin bahwa orang yang beriman, yang mempercayai kebenaran kerasulan dan juga agama yang dibawanya, Rasulullah menjamin kepada umat ini bahwa pada akhirnya dia akan masuk surga. Dalam sebuah hadis sahih dikatakan Rasulullah SAW bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah." Seluruh umatku pada akhirnya akan nanti masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Qalu, kemudian para sahabat bertanya, "Wa man ya'ta ya Rasulullah?" Siapakah orang yang enggan masuk surga itu wahai Rasulullah? Siapakah orang yang tidak mau masuk surga itu wahai Rasulullah? Kok aneh ada orang yang tidak mau masuk surga?
Qala, kemudian Rasulullah menjawab, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, membenarkan ajaran yang aku bawa, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Wa man asani, dan barang siapa yang maksiat kepadaku, barang siapa yang tidak membenarkan ajaran yang aku bawa, barang siapa yang tidak mengimani ajaran yang aku bawa, faqad aba, maka sungguh dia itulah yang termasuk orang yang tidak mau masuk surga. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup dengan baginda Rasulullah terpaut 14 abad lamanya. 1400-an tahun yang lalu. Kita tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Kita tidak pernah melihat Rasulullah kecuali hamba-hambanya yang diizinkan untuk bermimpi bertemu dengannya. Tapi hadirin yang berbahagia, walaupun kita tidak pernah berjumpa, tidak bertemu dengan Rasulullah SAW, Allah kemudian takdirkan kita untuk beriman terhadap ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita ini adalah orang yang termasuk sebagai orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah. Kita mudah-mudahan termasuk orang yang dijanjikan oleh Rasulullah bahwa kita nanti akan masuk surga bersamanya. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, kalau ada manusia yang paling berjasa dalam hidup kita ini, dialah adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat Asy-Syura, surat yang ke-42 ayat 52, menjelaskan bahwa betapa Rasulullah memiliki jasa besar kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan demikianlah telah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruhan Al-Qur'an. Menariknya ayat ini ketika Allah menjelaskan ruhan ay bimakna Al-Qur'an. Artinya ruh. Asal katanya dari ruh. Tapi makna dalam ayat ini dalam berbagai tafsir dijelaskan bahwa ruhan di sini maknanya adalah Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah ruh kehidupan yang akan menumbuhkan jiwa imani dalam kehidupan kita. Oleh karenanya ketika Allah memberikan Al-Quran sebagai wahyu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, min amrina, atas perintah kami, kata Allah, ma kunta tadri mal kitab walal iman. Kita ini sebelumnya tidak mengerti apa itu Alkitab. Kita sebelumnya tidak bisa membaca Al-Quran. Walal iman, dan kita tidak mengerti apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuron, akan tetapi kemudian kami jadikannya Al-Quran itu nuron, sebagai cahaya, sebagai hidayah, cahaya hidayah. Dan alhamdulillah ayat ini menjelaskan nahdi, kami menunjukkan hidayah bihi, dengan cahaya Al-Quran itu, man nasa'u, kepada orang-orang yang kami kehendaki, min ibadina, di antara hamba-hamba kami. Hadirin yang berbahagia, kalau kita lihat di dalam kehidupan kita, jangankan di kehidupan orang yang di akhir zaman ini, bahkan ada orang yang hidup sezaman dengan baginda Rasulullah, bahkan bagian dari keluarga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi pun ada yang tidak dikehendaki untuk mendapatkan hidayah, mendapatkan cahaya hidayah. Kita sebut ada Abdul Uzza yang kita kenal dengan Abu Lahab. Kita sebut dengan Abu Talib bin Abdul Muttalib, paman baginda Rasulullah yang sangat menyayanginya, yang berjasa besar dalam kehidupannya. Pun di akhir hayatnya dia tidak termasuk orang yang dipilih oleh Allah mendapatkan hidayahnya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam kehidupan kita ini, kita ditakdirkan mendapatkan hidayah iman, hidayah Islam, hidayah terbesar dalam kehidupan kita. Tentu ini adalah berkat dari guru kita, orang tua kita yang mendidik kita. Dan guru kita, orang tua kita dididik oleh siapa? Oleh gurunya lagi, oleh gurunya lagi, dan seterusnya sampai kemudian oleh tabi'in, oleh para sahabat, dan sahabat diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirin yang berbahagia, kita lihat di ujung ayatnya Allah menjelaskan dalam surat Asy-Syura ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka, dan sesungguhnya engkau Muhammad,
la tahdi, benar-benar telah menunjukkan ila siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu yang diterimanya kepada para sahabat. Para sahabat disampaikan kepada para tabi'in. Para tabi'in disampaikan kepada tabi'in. Tabi'in disampaikan kepada ulama-ulama mutaqaddimin. Ulama-ulama mutaqaddimin yang terdahulu disampaikan kembali secara turun-temurun kepada ulama-ulama mutaakhirin, dan ulama-ulama mutaakhirin sampailah kepada guru-guru kita, dan sampailah kepada kita, sehingga kemudian kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semua berawal dari jasa baginda Rasulullah menyampaikan risalahnya kepada umat manusia. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, oleh karena itu, sebagai bentuk adab kita, kewajiban kita, wajibuna nahwar Rasul, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang pertama adalah ta'atuhu, mentaati. Ini adalah esensi dari kita memperingati Maulid Nabi di mana-mana. Intinya apa? Yang pertama adalah ta'atuhu, mentaati. Tidak ada artinya kita cinta kepada Rasulullah, mengatakan beriman kepada Rasulullah, kalau kemudian kita tidak menjalankan perintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Oleh karena di dalam Al-Quran surat Al-Hasr ayat yang ke-7, di ujung ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasul," dan apa-apa yang didatangkan untuk kalian dari Rasul, fakhudhuhu, maka ambillah. Artinya menjalankan perintah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma nahakum anhu, dan apa-apa yang dicegah untuk kalian darinya, fantahu, maka jauhilah. Wattaqullaha, dan bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah dahsyat siksanya. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, hal pertama yang menjadi kewajiban kita sebagai umatnya, agar kita diampuni menjadi umatnya, agar kita termasuk golongan yang ditakdirkan oleh Allah memasuki surga bersamanya, maka yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah mentaati. Yang kedua, adab kita, kewajiban kita kepada baginda Rasulullah adalah mahabbatuhu, mencintainya. Kenapa kita perlu mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Agar kita mendapatkan cintanya. Karena kata Rasulullah, nanti di akhir akhirat, ketika manusia akan dihisab, kemudian pada akhirnya dia akan masuk surga atau masuk neraka, maka manusia nanti di akhirat kedudukannya akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seseorang itu nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Oleh karenanya, agar kita dipertemukan oleh Rasulullah di surganya nanti, maka mari kita selalu tumbuhkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah. Harus kita tumbuhkan rasa rindu kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan konsekuensi dari kecintaan kita kepada Rasulullah adalah kita mencintai zuriatnya, mencintai ahli baitnya, mencintai keturunannya, mencintai para pewarisnya, yaitu para ulama. Al-ulama'u warasatul anbiya. Dan insya Allah kalau kita cinta kepada baginda Rasulullah, cinta kepada para habaib, para zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ulama, para orang-orang saleh, maka insya Allah nanti kelak kita di akhirat dikumpulkan bersama dengan mereka. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga hadirin yang berbahagia, kewajiban kita, adab kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ta'dhimuhu, mengagungkannya, memuliakannya. Hadirin yang berbahagia, kalau kita manusia, kepada sesama manusia saja harus saling menghormati. Bahkan ada yang dengan ucapan yang mengagumkan. Sebagai contoh misalnya dalam sebuah persidangan, maka saksi yang dihadirkan atau tersangka yang dihadirkan ketika akan mengucapkan sesuatu, dia minta izin kepada para hakim dengan mengatakan para dewan hakim yang mulia. Padahal para dewan hakim belum tentu mulia. Kan di antara mereka banyak yang melakukan tindakan yang tidak baik, menerima gratifikasi dan sebagainya, riswah. Dia tidak tentu mulia, tapi kemudian kita mengucapkan para hakim yang mulia.
Ketika ada dengar pendapat pemerintah ataupun masyarakat dengan anggota dewan meminta izin untuk memberikan pendapatnya, dia mengatakan kepada para anggota dewan yang terhormat. Padahal belum tentu juga mereka itu terhormat. Walaupun ada insya Allah yang terhormat, tapi banyak juga yang picik. Ya, banyak juga orang anggota dewan yang tidak amanah. Ya, belum tentu orang yang terhormat, tapi kemudian diberikan ucapan penghormatan kepada mereka. Lalu bagaimana kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Orang yang sangat berjasa, manusia yang mulia, yang akhlaknya sungguh amat luhur, sampai-sampai Allah memuji yang diabadikan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang luhur. Maka sepantasnya kita untuk mengagungkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memuliakan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, orang yang memiliki adab tidak berani menyebut nama beliau hanya dengan namanya, tapi ucapkan dengan Sayyidina minimal. Sayyidina wa maulana wa habibana ala Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, hadirin yang berbahagia, bentuk dari adab kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau kewajiban kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah iktsaru sholawatihi, memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sholawat kepada baginda Rasulullah ini selain itu adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan juga memiliki banyak keutamaan. Allah memerintahkan kita untuk membaca salawat kepada baginda Rasul. Bahkan Allah dan para malaikat saja bersalawat mengagungkan baginda Rasulullah. Dalam ayat yang sering kita dengar, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah kalian dan ucapkan doa keselamatan untuk beliau. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia. Oleh karena itu, bersalawat kepada baginda Rasul adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih bahwa dalam berbagai macam hadis yang sangat banyak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan keutamaan dari kita membaca salawat kepada baginda Rasul. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Waqi' dari Sa'id, wa huwa ibnu Sa'id bin Sa'id bin Amir al-Ansari an abihi wa kana badriyan. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya, man shalla, barang siapa yang bersalawat alayya kepadaku min ummati, dari kalangan umatku, salatan, satu salawat, mukhlisan min qalbihi, dengan ikhlas dari dalam hatinya, sallallahu, maka Allah akan bersalawat alaihi kepadanya, biha, dengan sebab salawat itu, asyara salawatin, 10 salawat. Kita membaca satu salawat, oleh Allah dibalas 10 doa kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. 10 salawat dari Allah. Ditambah lagi wa rafa'ahu, dan akan diangkatnya, dan Allah akan mengangkatnya biha, dengan sebab salawat itu, asyara darajatin, 10 derajat kemuliaan. Ditambah Allah mengangkat 10 derajat kemuliaan hidup kita. Maka kita dimudahkan mencari rezeki, kita diberikan keberkahan dalam hidup, kita dijadikan pribadi yang saleh, anak-anak kita anak yang saleh, istri-istri kita istri yang salehah. Kemudahan dalam segala segi kehidupan itu bisa jadi karena keberkahan kita membaca salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih ditambah lagi, kata Rasulullah, wa kataba, dan akan dicatat lahu baginya, biha, dengan sebab salawat itu, asyra hasanatin, 10 catatan kita melakukan amal kebajikan. Masih ditambah lagi, kata Rasulullah, wa maha, dan akan dihapus anhu darinya, asyra sayyiatin, 10 kesalahan dosa. Bayangkan hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu salawat yang kita baca dibalas dengan 4 macam, masing-masing 10. Yang pertama,
didoakan oleh Allah dengan 10 doa kebaikan. Yang kedua, diangkat 10 derajat kemuliaan. Yang ketiga, dicatat kita melakukan 10 amal kebajikan. Dan yang keempat, dihapus 10 kesalahan. Subhanallah, begitu besar pahalanya. Kalau kita baca 1 sholawat, bagaimana kalau kita membaca 100 sholawat? Maka akan lebih banyak lagi yang kita dapatkan keutamaan dari membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, yang keempat yang terakhir yang saya sampaikan sebagai bentuk dari agar kita, kewajiban kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah qudwatuhu bi ihya'i sunnatihi, meneladaninya dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Mari kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana cara kita berkehidupan sesuai dengan sunnah-sunnah Rasul, baik dalam cara makan kita, cara tidur kita, cara berhubungan dengan suami, dengan istri kita, cara berinteraksi dengan masyarakat, cara berdagang, cara memimpin, dan seluruh segi-segi kehidupan. Maka kita mari mencontoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan adab-adab yang kita lakukan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekali lagi kita termasuk orang-orang yang dicintainya, termasuk orang-orang yang dijanjikan adalah akan masuk ke dalam surganya, yaitu orang-orang yang dirindukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, di khutbah yang kedua ini mari kita bermunajat kepada Allah agar kita diberikan kekuatan untuk mampu meneladani segala sisi-sisi kehidupan kita dengan mencontoh bagaimana Rasulullah SAW melakukan menjalani kehidupan ini, sehingga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberkahan, kebahagiaan yang hakiki di dunia maupun akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abadan. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.